Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Berkat rahmat dan karunia-Nya sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat beribadah saum di bulan suci Ramadan, dan tentunya nikmat berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap bergulir mengalir tanpa akhir, melintas tanpa batas, terkucur terus tanpa terputus oleh ruang dan waktu kepada junjungan alam manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita yang insya Allah mengikuti ajarannya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Di hari ke-7 bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan Allah anugerahkan sehat lahir batin ya, lancar ibadah saumnya, dan tentunya kita bisa meraih berbagai anugerah keberkahan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah di pertemuan ketiga pada kajian ilmu waris bersama Ustadz Maftu Supriyadi ini, kita sudah memasuki pertemuan ketiga yang insya Allah nanti akan kita bahas lebih detail mengenai permasalahan-permasalahan yang sering kali terjadi akibat warisan, dan tentunya nanti kita juga akan mengetahui secara lebih detail bagaimana cara menghitung waris, bagian-bagiannya untuk masing-masing ahli waris, setelah kita mengetahui dasar-dasar ilmu waris dan juga siapa saja asbabul furudnya. Baik, dan alhamdulillah Ustadz Maftu sebagai narasumber utama telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah, di tengah perjuangan dakwanya yang luar biasa, ketika saya melihat cerita-cerita yang Ustadz bagikan, luar biasa menyentuh Ustadz, karena begitu di perbatasan ya antara Indonesia dan Malaysia. Masya Allah, ya betul-betul. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tanpa menunggu lama lagi karena nanti kita akan lebih banyak membedah lebih detail bagaimana pembagian ilmu waris untuk para ahli waris dan cara menghitungnya. Mari kita simak kajian ilmu waris batch ketiga bersama Ustadz Maftu Supriyadi. Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Ustadz Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhirul ladzina qalu takhadallahu walada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hiqul faraidu bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Riwayat muttafaqun alaih. Bapak Ibu sahabat kajian ilmu waris Sinergi Foundation yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang mesti kita utamakan, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari ke-7 di bulan Ramadan 1443 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk melaksanakan kewajiban, salah satunya belajar ilmu syariat Islam. Salah satunya ilmu syariat Islam itu adalah ilmu waris. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, baut tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita semua yang masih taat, masih turut tumut karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa dan berharap kita wabil khusus yang sedang melaksanakan kajian ilmu waris ini semuanya termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumul jaza dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan seluruh peserta kajian ilmu waris, pertama saya harus bersyukur dulu ya, hari ini kita melaksanakan kajian, masih bisa melaksanakan kajian walaupun berbeda tempat ya. Berbeda tempat, ada yang di Bandung, Jakarta. Di Korea ada Kang Nur. Ya, ada di Korea Korea mana? Ya, saya sendiri alhamdulillah pada hari ini posisi ya di perbatasan Indonesia Malaysia, yaitu perbatasan negara, dan tepatnya di kantor KUA Sajingan. Nah, Sajingan besar ya. Sajingan besar ini adalah kecamatan yang berada di Kabupaten Sambas, Kabupaten Kalimantan Barat. Yang sebelah utara itu berbatasan langsung dengan Sarawak atau negara Malaysia. Nah, ini kalau kemarin saya khawatirnya kenapa? Ini di sini mati listrik. Kalau mati listrik, kalau di kota-kota di Jawa mungkin ya 1-2 jam bisa nyala lagi. Nah, kalau di sini bisa lama nih. Khawatirnya saya tidak bisa melaksanakan kajian yang telah ditugaskan gitu. Tapi alhamdulillah qadarullah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ya kembali untuk melaksanakan kegiatan atau belajar ilmu, salah satu ilmu syariat yang Allah syariatkan. Nah, itu yang patut kita syukuri ya, bahwa kita walaupun melalui Zoom meeting ini tapi kita masih berusaha, berikhtiar sekuat tenaga kita, memaksimalkan ikhtiar kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, mari kita niatkan belajar ilmu waris ini bukan hanya sekedar ilmu terapan atau ilmu biasa seperti ilmu-ilmu yang lain, tetapi niatkan bahwa belajar ilmu waris ini harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Niatkan ibadah dalam rangka ibadah. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang belajar ilmu waris hanya karena ingin ilmunya saja tetapi tidak ada keberkahan. Nah, biar bertambah berkah, biar bertambah kebaikannya, maka mari kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh belajar ilmu waris gitu ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas ya tentang teori ilmu waris. Mana ini? Nah, ini. Baik. Terus scanner. Nah, kita akan membahas. Nah ini. Kemarin kita sudah menyampaikan beberapa pihak atau beberapa pihak para ahli waris ya
Salah satunya adalah suami istri. Kemudian anak, ada anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian ada ayah dan ibu yang warna hijau, ya. Nah, ahli waris tersebut itu 6 pihak. Tapi kalau nggak bakalan ada pembagian harta warisan, kalau salah satunya tidak ada yang meninggal, maka kemungkinan harus meninggal satu baru pembagian ahli waris. Ya. Nah, kemudian berapa bagian suami, hak suami yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, jika suami istrinya meninggal dunia, ya. Istrinya ini meninggal dunia, ke sini ya. Kelihatan nggak, Ustadz Nur? Halo, Ustadz Nur. Ya, halo Tad. Ini kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan, insyaallah. Oke. Nah, apabila ini yang dikasih tanda suami. Nah, apabila si istrinya meninggal, berarti kan ke mayit ke sini ya. Oke. Nah, berapa jatah suami atau ketetapan Allah yang berdasarkan Al-Quran? Nah, berapa hak suami dari harta peninggalan istri? Nah, kemungkinannya ada 2. Silakan. Slide selanjutnya, Ustaz Nur. Nah, ini bagian suami pertama 1/2. 1/2 itu dari harta warisan, harta warisan istrinya. Ini hanya sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Seorang muslimah wafat meninggalkan ahli waris. 1 suaminya, 2 ayahnya. Nah, jika ahli warisnya cuma 2 ini, suami dan ayah, maka bagian suami mendapat 1/2, sedangkan ayah sisanya asobah berdasarkan ketetapan Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, ya, surat An-Nisa surat keempat ayat ke-11, ya. Apabila si mayit ini meninggalkan ayah, maka ayahnya ini mendapatkan asobah. Gitu. Oke, silakan lanjutkan. Ustaz Nur. Nah, ini ada ahli waris, suami ayah. Ini furud. Furud ini adalah ketetapan atau bagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Suami jatahnya 1/2. Oke. Kemudian ayah asobah binafsi. Nah, kalau ahli warisnya cuma 2 orang, ini mudah. Nah, jadi setengah buat suaminya, maka sisanya setengah lagi berarti buat ayah. Jika harta warisannya 200 juta, maka setengah kali 200 juta. 1/2 kali 200 juta. Nah, itulah bagian suami. Dan sisanya itu bagian ayah. Oke, baik, kita lanjut. Ustaz Nur. Iya. Nah, kedua, ini kita akan terus saya sampaikan studi kasus biar cepat ini ya dipahami. Nah, seorang muslimah wafat meninggalkan ahli waris suami dan saudara kandung laki-laki. Nah, sekarang suami bersama saudara kandung laki-laki. Nah, berapa bagian suami? Bagian suami tatkala si mayit tidak memiliki anak atau para waris, maka jatahnya tetap 1/2. Nah, saya ingin memasukkan bagian 1/2 ini di dalam memori Bapak Ibu sekalian, ya. Kita masukkan bahwa suami ini bagiannya 1/2 dengan syarat si mayit tidak memiliki anak. Syaratnya itu saja. Oke.
1/2. Lalu bagaimana kalau masih mayit masih punya saudara kandung laki-laki? Berapa bagian saudara kandung laki-lakinya? Nah, berdasarkan ketetapan Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-176. Nah, kalau bagi saudara kandung laki-laki, dalilnya surat An-Nisa ayat terakhir, yaitu ayat 176. Ya. Nah, berapa bagiannya? Yaitu asobah. Ya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, bagian suami 1/2. Ya, di sini ada ahli waris. Kita tulis ahli warisnya siapa saja. 1 suami, kedua saudara kandung laki-laki misalkan. Nah, jika posisinya seperti ini, maka suami tetap berdasarkan ketetapan Allah bagiannya 1/2. Saudara kandung laki-laki asobah binafsi, ya, atau asobah. Nah, misalkan harta warisannya tadi 200 juta, maka setengah kali 200 juta. Itulah bagian dari suami. Oke. Sisanya yang dari 200 juta yaitu 100 juta diberikan kepada saudara kandung laki-laki. Nah, gitu ya. Nah, baik, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih contoh bagian suami setengah. Siapapun yang bersama suami, ya, baik itu saudara kandung laki-laki, ya, atau ada saudara kandung perempuan, tetap bagian suami 1/2 dengan syarat si mayit tidak memiliki anak atau waris. Ya, oke, bisa dipahami ya. Oke. Lalu bagian saudara kandung laki-laki berapa Ustaz? Bagiannya asobah, saudara kandung laki-laki bersama saudara kandung perempuan. Bagiannya adalah asobah bil goir dengan komposisi 2 bagian saudara kandung laki-laki, 1 bagian saudara kandung perempuan. Baik, lanjut slide berikutnya, Ustaz. Nah, seperti ini. Ini ahli waris. Kita tulis ahli waris yang sahnya ada 3 orang, 1 suami, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan. Suami bagiannya, haknya, ya, berdasarkan ketetapan Allah 1/2. Saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan berdua ini asobah bil goir. Fa in kanu ikhwatun rijalan wa nisaan falidzakari mislu haddil unsayain. Bunyi ayatnya kurang lebih seperti itu dalam surat An-Nisa ayat 176. Apabila saudara kandung ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka baginya berlaku komposisi lidzakari haddil unsayain. 2 bagian bagi saudara kandung laki-laki, 1 bagian bagi saudara kandung perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan kita teh lagi ngomongin bagian suami ya. Kenapa harus dilibatkan saudara kandung laki dan perempuan gitu. Maksudnya begini, agar kita bisa memahami gitu ya. Atau saya bahkan banyak pertanyaan ketika membahas ini, suami setengah, banyak yang bertanya setengah lagi kemana gitu ya. Diambil sama Pak Ustadz, bukan ya. Nah, setengah lagi kemana gitu ya. Nah, tanya apakah ada ayah ibunya, misalkan ayah ibunya nggak ada, ayah ibunya nggak ada. Lalu ada siapa lagi? Ada saudara kandung laki-laki katanya, ada saudara kandung perempuan. Nah, jadi sisanya ke situ. Nah, misalkan harta warisannya tadi berapa? 100 juta itu, ya, setengahnya diberikan kepada suami. Setengahnya diberikan kepada suami. Nah, yang setengahnya lagi, sisanya itu dibagikan kepada saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Dengan komposisi 2 bagian saudara kandung laki-laki, 1 bagian bagi saudara kandung perempuan. Ya.
Dan hasilnya itu seperti yang di layar ya. Oke, baik, lanjut selanjutnya. Slide selanjutnya, Kang Nur. Nah, bagaimana sekarang kalau si mayit memiliki anak atau para waris? Nah ini, maka jatah suami berkurang. Yang tadinya 1/2 menjadi 1/4. Siapa yang mengurangi jatah suami? Ketetapan Allah, surat An-Nisa ayat ke-12. Ya. Apabila si mayit memiliki anak, maka falakumur rubu'u, maka bagian suami ada ar-rubu'u, yaitu 1/4. Contoh kasus, seorang muslimah wafat meninggalkan ahli waris suami, ayah dan seorang anak laki-laki misalkan. Ini ada 3 orang nih, ini ahli warisnya. Suami bagiannya 1/4. Ya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Ini kan harta saya dulu yang diberikan kepada istri saya. Tetap karena itu sudah diberikan kepada istri, maka harta itu sudah menjadi milik istri. Nah, ketika istrinya wafat, meninggal dunia, maka suami jatahnya 1/4. Seberapa ayah? Ayah 1/6. Ya. Ketetapan Allah surat An-Nisa ayat 11. Dan sisanya seluruh harta diberikan kepada anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya tunggal seperti ini. Silakan lanjut, Ustaz Nur. Slide berikutnya. Nah, seperti ini. Ini ahli waris ada 3 orang, suami, ayah, anak laki-laki. Furud, ketetapan Allah atau bagian saham yang dimiliki oleh suami. 1/4, ayah 1/6, sisanya asabah. Nah, angka 12 ini apa? Angka 12 ini adalah asal masalah. Ya, untuk menyelesaikan pembagian harta warisan ini, ya, kan ini penyebutnya beda. Bagi suami penyebutnya 4, bagi ayah penyebutnya 6. Maka dicari asal masalah. Mencari asal masalah untuk menyelesaikan ini, cari angka terkecil yang bisa dibagi 4 dan 6. Angka terkecil yang bisa dibagi 4 dan 6 adalah 12. Ya. Jadi asal masalahnya 12. 12 dibagi 4, 3 kali 1, 3. Berarti saham suami adalah 3 bagian. Kemudian 12 bagi 6 untuk bagian ayah. 12 bagi 6, 2 kali 1 berarti 2. 2 bagian untuk ayah. Oke. Nah, ini kan suami dan ayah sudah memiliki saham bagiannya. Suami 3, ayah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Sementara asal masalahnya berapa? 12. Maka 12 kurangi 5, 7. 7 inilah yang diberikan kepada anak sebagai asabah. Anak almarhum ya. Ya, kalau saya sebut suami berarti suami almarhum, almarhumah. Kalau saya sebut ayah berarti ayah si mayit atau ayah almarhumah. Kalau disebut anak berarti anaknya almarhum atau si mayit. Baik. Tadi berapa harta warisannya? 12 juta ya, sekitar 12 juta. Nah, maka suami mendapatkan bagian 3, berarti 3/12, ayah 2/12, dan anak laki-laki 7/12. Jadi sama dengan 12/12 ya, udah sama nih. Nah, kali harta warisan. Bagian suami 3/12 kali harta warisan. Dan itulah bagiannya, berapa? Sekitar 3 juta. 2 bagian ayah, 2/12. 2/12 kali harta warisan. Ya, 12 juta, maka bagiannya 2 juta. Kemudian bagian anak laki-laki sisanya asobah ya, 7/12 kali 12 juta. 12 juta ini harta warisan ya. Sama dengan berapa? 7 juta. Nah, begitu cara menyelesaikannya. Jadi bagiannya berapa tentukan ya, bagian-bagian ashabul furud dan bagian asobahnya siapa saja,
Misalkan ada suami, ayah, dan anak ini, kemudian suami berdasarkan ketetapan Allah itu 1/4. Kenapa? Karena almarhum meninggalkan far'u waris atau memiliki anak. Nah, kemudian ayah 1/6. Nah, lalu udah ketemu nih ininya bagian-bagiannya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, langkahnya sekali lagi tentukan asal masalah. Asal masalah ini untuk menyelesaikan bilangan pecahan ini. Caranya mencari angka terkecil yang bisa dibagi 4 dan 6. Karena penyebutnya berbeda, maka harus disamakan dulu. Begitu maksudnya ya. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya, Ustaz Nur. Bagaimana kalau anaknya perempuan? Gitu. Tetap bagian suami 1/4. Nah, kita jangan terlepas ya di memori kita itu suami 1/4. Nah, sekarang agak tambah contohnya ya kasusnya. Seorang muslimah wafat meninggalkan ahli waris suami, ayah, dan seorang anak perempuan. Harta warisan 12 juta. Berapa bagian suami? Tetap 1/4. Berapa bagian ayah? Ayah tetap 1/6. Lalu bagian anak perempuan 1/2, setengah. Siapa yang menentukan setengah? Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan ijtima para ulama, bukan ijtihad para ulama, bukan ketetapan atau fatwa sebuah ormas atau yang lainnya, tetapi 1/2 bagi anak perempuan apabila seorang, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Apabila anaknya perempuan tunggal seorang, maka baginya an-nisfu, yaitu 1/2. Ya. Jelas 1/2. Ya, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Gitu ya. Nah, apabila ada sisa, maka sisa ini diberikan kepada ayah. Ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Ustaz Nur, mangga. Nah, ini cara penghitungannya. Suami tadi bagiannya berapa? 1/4. Ayah 1/6. Anak perempuan 1/2. Nah, inilah yang dimaksud dengan alhiqul faraidu bi ahliha. Berikanlah, sampaikanlah ketetapan-ketetapan Allah ini yang sudah ditetapkan oleh Allah ini kepada ahlinya. Nah, inilah ahli warisnya gitu. Yang ada misalkan ahli warisnya yang ada 3 pihak, suami, ayah, dan anak perempuan. Fama bakia, maka apabila ada sisa, nah misalkan ini, suami 1/4, ayah 1/6, anak perempuan 1/2. Gimana tadi cara menyelesaikannya? Cari asal masalah, tentukan dulu asal masalahnya. Mencari asal masalah, ya, menentukan asal masalah, cari angka terkecil yang bisa dibagi oleh angka 4, penyebut angka 4, penyebut 6, dan penyebut 2. Ya. Berapa kira-kira? 12. Nah, kita hitung bagian suami yang 1/4. Ya, 12 dibagi 4, 3 kali 1, 3. 3 saham bagi suami. Kemudian bagian ayah 1/6. 12 dibagi 6, 2 kali 1, 2. Nah, maka bagian ayah 2 bagian. Kemudian bagian anak perempuan kok hilang? Oke, baik. Lanjut, bagi anak perempuan 1/2 kan? Nah, asal masalahnya 12. 12 dibagi 2, 6. 6 kali 1, ya 6. Berarti bagian anak perempuan tunggal 6 saham, ya, 6 bagian. Lanjut. Nah, sudah tadi. Kita ke atas dulu. Nah, berarti bagian anak perempuan 6 bagian. Nah, kita coba jumlah. Berapa? Udah habis belum semuanya saham yang sudah dibagikan?
Nah, bagi suami 3, ayah 2, 3 tambah 2, 5, anak perempuan 6, tambah 6 jadi 11. Sedangkan asal masalah 12, berarti ada sisa 1. Nah, fama bakia bahwa rojulin dakarin. Maka apabila ada sisa, sisa ini diberikan kepada ahli waris dari jalur laki-laki. Nah, siapa yang ahli waris dari jalur laki-laki yang lebih dekat hubungan nasabnya kepada almarhum, yaitu ayah. Nah, kenapa tidak diberi ini suami? Suami tidak diberi, ini kan sama laki-laki. Nah, berdasarkan ijma para sahabat, suami atau istri tidak diberikan sisa. Ya. Sisa ini diberikan hanya untuk ahli waris, ya, kecuali suami dan istri. Nah, ahli waris berarti ini tereliminir nih suami untuk mendapatkan sisa. Nah, tinggal 2, ayah dan anak perempuan. Kemana larinya? Apakah ke ayah, apakah ke anak perempuan, atau kedua-duanya? Nah, berdasarkan ketetapan ijma para sahabat, bila ada sisa ini, maka kembali kepada ahli waris laki-laki yang lebih berhak, yaitu ayah. Maka ayah mendapat saham tambahan, yaitu 1. Tadi kan udah 2, nah 2 tambah 1 berarti 3. Nah, berarti sekarang posisinya suami 3/12 kali harta warisan, ayah 3/12 kali harta warisan. Kenapa ayah mendapatkan bagian? Karena berdasarkan petunjuk Rasulullah, bahwa li aula rajulin dakarin, apabila ada sisa maka ahli waris laki-laki. Oke. Nah, kemudian anak perempuan tetap sahamnya 6, berarti 6/12 kali harta warisan. Nah, warisannya tadi berapa? 12 juta ya? 12 juta berarti bagi suami 3/12 kali 12 juta sama dengan 3 juta. Ini saham ya. Bagiannya. Kemudian bagi ayah sama 3/12 berdasarkan ketetapan Allah, tinggal kita tunggu janji Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang melaksanakan syariatnya. Begitu ya. Ya, baik. Selanjutnya kita lanjut ke bagian istri. Terus bagian istri. Bagian istri kemungkinannya 2. Nah, walahunna rubu'u, bagi istri-istri bagiannya 1/4. Mimma taraktum, dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Illam yakul lakum walad, jika suaminya itu tidak memiliki anak. Fa in kana lakum, maka jika si laki-laki itu atau suami itu, si mayit itu memiliki anak, falahunna asmunu, maka istri-istrinya itu, istri almarhum mendapatkan asmunu 1/8 ya dari harta warisan. Mimba diwasiyatin tusu nabiha audain, setelah ditunaikan wasiat almarhum atau dibayarkan hutangnya, jika punya hutang ya ditunaikan wasiat bila beliau almarhum itu berwasiat. Nah, catatan wasiatnya tidak boleh lebih dari 1/3 ya. Oke, dan tidak boleh kepada ahli waris ya untuk wasiat. Baik, selanjutnya ini salah satu contoh ya. Jika suami meninggalkan seorang istri dan seorang ayah, berapa bagian istri?
Bagian istri 1/4. Jika kasusnya seperti ini ya, istri tidak memiliki far'u waris, tidak meninggalkan anak. Ayah sisanya asobah. Ya. Lanjut. Baik. Nah, jika ahli warisnya cuma 2 pihak, seorang istri dan ayah, maka bagi istri 1/4. Ayah sisanya 3/4. Nah, gitu ya. Baik. Langsung. Bagian istri 1/8. Kasusnya seperti apa? Kasusnya ya. Jika si mayit memiliki anak atau far'u waris. Ya. Contoh seorang suami wafat meninggalkan ahli waris, seorang istri, ayah dan seorang anak laki-laki. Harta warisan 120 juta. Bagian istri berapa? 1/8. Ya. 1/8. Kemudian ayah 1/6. Anak laki-laki asobah sisanya. Ya, anak laki-laki itu bagiannya asobah, bukan bilangan pecahan. Sekali lagi, bagi anak laki-laki itu bagiannya asobah, bukan furud atau bilangan pecahan. Ya, bukan ashabul furud, tapi ashabul asobah. Ya, ashabul asobah itu nanti berapapun sisa harta warisan jatuh kepada anak laki-laki setelah diberikan hak-haknya kepada ahli waris yang lain seperti istri, ibu atau bapaknya almarhum, ya, seperti itu. Istrinya 1, Ustaz, iya 1/8. Istrinya 2, tetap 1/8. Bukan masing-masing istri pertama 1/8, istri kedua 1/8, istri ketiga 1/8, istri keempat 1/8. Bukan begitu, tapi 1/8 itu di-share untuk keempat istri jika istrinya ada 4. Ya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, cara pembagiannya ya seperti ini. Ahli warisnya ada 3 pihak, yaitu istri, ayah, dan anak laki-laki. Istri bagiannya adalah 1/8, ayah 1/6. Nah, kita tentukan tadi asal masalah. Asal masalahnya berapa? 24. Ya. Angka terkecil yang bisa dibagi angka 8 dan 6. Ya. Bagian istri 24 dibagi 8, 3 kali 1 berarti 3. Berarti istri sahamnya 3. Bagian ayah 24 bagi 6, 4 kali 1 berarti 4. Saham ayah 4. 3 tambah 4, 7. Sedangkan asal masalah 24. 24 dikurangi 7, 17. 17 itulah diberikan kepada anak laki-laki. Ya. Oke, baik. Ini untuk suami dan istri. Mangga Kang Nur, dari saya dicukupkan dulu sekian. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut diskusi aja ya, biar banyak apa namanya. Baik. Baik. Syukran Ustaz.